Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartina dengan NIM 120108269994. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan PT. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu memupuk kesadaran kepada setiap warga negara agar bersikap dan bermoral cerdas dan penuh tanggung jawab terhadap masa depan dirinya dan negaranya. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan juga harus mampu mencapai tujuan. Tujuannya yaitu, yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral etika dan religius. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Yang terakhir, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Untuk selanjutnya yaitu Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan PT. Program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKN sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKN disirati nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan PT. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditentukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Yang ketiga, nilai persatuan. Dalam sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas.
tetapi tidak mengganggu integrasi nilai persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia. Esensinya adalah pengakuan kebinekaan dalam kesatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis agar dimusyawarahkan secara perwakilan. Sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. Nilai kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Yang terakhir, nilai keadilan. Dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan, Aristoteles, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila. Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education, demokrasi education, civil education, dan lain sebagainya, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKN di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya harap dimaklumi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi pendengarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.